sih kalian tuh ngelihat anaknya pinter banget, apalagi dalam pelajaran, dan dia tuh cepet nangkep, atau misalnya dia tuh juga kalau ngerjain pelajaran tuh cepet banget selesainya. Nah, tapi itu malah dianggap aneh dan berbeda, padahal bisa jadi mereka itu adalah anak gifted. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang anak gifted dari sudut pandang psikologi. Menurut Renzulli, anak gifted merupakan kombinasi dari 3 hal. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, komitmen terhadap tugas. Yang artinya, mereka bukan hanya pintar, tapi mereka juga punya cara berpikir yang unik dan dorongan untuk terus belajar. Dan anak gifted memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mereka belajar dengan sangat cepat. Mereka juga bisa memahami pelajaran hanya dengan sekali atau 2 kali penjelasan. Yang kedua, mereka mempunyai rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Mereka juga sering nanya, kenapa? Dan ingin tahu lebih dalam tentang suatu hal. Kayak misalnya tuh, kenapa? Kok ini kayak gini? Kenapa nggak kayak gini aja? Kayak kenapa? Mereka tuh pengen banget tahu gitu hal-hal. Yang ketiga, mereka juga memiliki kemampuan dalam berpikir kritis dan analitis. Mereka tuh nggak cuma hanya menerima gitu loh, mereka tuh nggak cuma hanya menerima informasi, tapi mereka juga itu yang mempertanyakan dan menganalisisnya secara lebih dalam gitu. Yang keempat, itu mereka mempunyai karakteristik yang sangat amat tinggi. Mereka tuh sering punya ide-ide yang out of the box. Yang terakhir, mereka itu kadang lebih sukanya tuh berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dia, karena anak-anak gifted itu kurang suka bergaul sama teman-teman seumuran atau teman sebayanya. Nah, karena perbedaan ini juga mereka tuh jadi kelihatannya tuh nggak sama gitu, nggak sama anak-anak yang lainnya. Di sini aku bakal masuk ke tantangan anak gifted. Nah, ini tuh bagian yang sering nggak disadarin ya. Tapi di balik kecerdasannya, anak gifted tuh juga memiliki berbagai tantangan. Mereka tuh bisa merasa berbeda dari teman-teman sebayanya, seumurannya, sehingga kesulitan untuk bersosialisasi. Selain itu, banyak anak gifted yang memiliki tingkat sensitivitas emosional yang tinggi. Mereka tuh mereka juga bisa lebih mudah merasa cemas, overthinking, atau bahkan tertekan. Tapi beberapa juga memiliki kecenderungan perfeksionis, yaitu keinginan untuk selalu sempurna, yang justru bisa membuat mereka tuh takut gagal. Ada juga fenomena yang disebut underachievement, yaitu ketika anak memiliki potensi tinggi tetapi prestasinya yang tidak sesuai karena kurangnya dukungan atau stimulasi. Dan ini untuk pembahasan yang terakhir, adapun peran orang tua dan guru. Oleh karena itu, peran lingkungan itu sangat penting dalam perkembangan anak gifted. Orang tua dan guru tuh tidak hanya perlu melihat kecerdasan anak, tetapi juga memahami kebutuhan emosionalnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, memberikan stimulus yang sesuai dengan kemampuan anak agar mereka tuh nggak merasa bosan gitu loh. Terus mendukung anak secara emosional, bukan hanya cuman menuntut prestasi gitu loh, tapi mendukung juga secara emosional. Terus memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya.
Nah, sebenarnya kalian tuh tahu nggak sih kalau dengan dukungan yang tepat, potensi anak gifted itu bakal berkembang secara optimal. Jadi harus terus didukung gitu, seperti yang aku bilang. Oke, karena kita sudah di ujung pembahasan, dari keseluruhan yang telah aku sampaikan, anak gifted itu bukan hanya sekedar anak yang pintar, tapi mereka adalah individu dengan potensi yang luar biasa, tetapi juga memiliki kebutuhan yang unik. Sebagai masyarakat, kita tuh perlu lebih memahami dan tidak mudah menghakimi mereka. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan istimewanya masing-masing. Karena kita sudah di ending, saya Cindy Prima dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya mengucapkan terima kasih banyak